Perintah Kaisar Naga. Bab 6. Saat melihat sosok Dev muncul, Juan Su langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari ke arah Dev. Adik, kamu akhirnya di sini. Silakan masuk dengan cepat. Juan meraih tangan Dev. Dan dia akhirnya menghela nafas lega. Tuan Su, karena aku telah berjanji padamu, aku pasti akan datang. Dev tahu bahwa Juan Su takut dia tidak datang. Juan menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum, adik. Silahkan. Silahkan masuk. Juan menjaga posturnya sangat rendah, yang membuat orang yang datang ke hotel menebak siapakah identitas Dev setelah melihatnya. Kemudian Yuki melihat punggung Dev yang tegak, sementara ayahnya rendah dan membungkuk. Segera menjadi marah, ada apa denganmu nak? Ayahku telah menunggumu di pintu selama lebih dari setengah jam. Dan kamu bisa melihat wajah ayahku yang jelas semakin jelek. Bisakah kamu mengobati penyakitnya? Yuki memiliki pendapat yang berbeda tentang Dev. Pada awal bertemu Dev, dia bisa mengendalikan kondisi ayahnya. Juan. Yuki juga terkejut. Berpikir bahwa Dev benar-benar memiliki kemampuan. Tapi tidak butuh waktu lama. Wajah kemerahan Juan menjadi semakin jelek, yang membuat Yuki berpikir bahwa Dev adalah penipu, yang mungkin untuk mendapatkan uang. Wajah Juan menjadi dingin dan dia meraung pada Yuki, Yuki. Jangan omong kosong. Cepatlah minta maaf kepada adik. Yuki menatap Dev dengan dingin, aku tidak ingin meminta maaf padanya. Lihatlah penampilannya. Tapi jenius macam apa dia? Kurasa dia pembohong besar. Dia merasa bahwa alasan mengapa Juan tidak jadi pergi ke rumah sakit adalah karena ayahnya berharap pada Dev. Melihat bahwa Yuki tidak patuh, wajah Juan langsung memerah karena marah. Dan napasnya mulai menjadi cepat. Uhuk-uhuk. Juan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan mulai batuk dengan keras. Ayah. Yuki bergegas dan membantu Juan. Dan Juan yang batuk mengeluarkan seteguk darah hitam, yang sangat menakutkan Yuki sehingga wajahnya berubah. Melihat darah hitam yang dibatukkan Juan, alis Dev langsung berkerut. Tampaknya cedera Juan lebih serius dari yang dia bayangkan. Dev berkata kepada Yuki yang sudah panik, cepat bawalah ayahmu ke kamar. Tapi Yuki tertegun dan tidak bergerak. Karena dia tidak terlalu mempercayai Dev. Melihat Yuki tidak bergerak, Dev mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Apakah kamu ingin melihat ayahmu mati? Yuki dimarahi oleh Dev. Dan kemudian dia membantu Juan dan masuk ke kamar VIP hotel. Setelah memasuki kamar VIP, Dev memeriksa denyut nadi Juan. Lalu ekspresinya menjadi serius. Tepat ketika Juan hendak mencoba merawat Juan, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Dan seorang dokter berkacamata dan jas putih masuk. Setelah Yuki melihat orang yang datang, dia sepertinya telah melihat sedotan penyelamat, Dr. Sun. Cepatlah. Lihat ayahku. Dia baru saja muntah darah. Apa? Coba aku lihat. Dr. Sun terkejut dan buru-buru membuka kotak obat. Minggir. Yuki mendorong Dev ke samping. Lalu membantu Juan dan berkata kepada Dr. Sun. Dr. Sun, penyakit ayahku tergantung padamu. Kamu harus menyelamatkannya. Pada saat ini Juan hampir koma. Dan napasnya menjadi sangat lemah. Sun berkata. Dan mulai memeriksa denyut nadi Juan. Jangan khawatir Nona Su. Aku akan melakukan yang terbaik. Seiring waktu denyut nadi semakin lama, alis Dr. Sun menjadi semakin mengkerut. Yuki memandang penampilan Dr. Sun dengan kecemasan di wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dr. Sun berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Su. Luka pada limpa dan paru-paru Presiden Su adalah penyakit tersembunyi. Akumulasi penyakit kronis ini harus ditangani secara perlahan. Tetapi seseorang secara paksa merangsang kekebalan Tuan Su. Meskipun tampaknya efektif untuk beberapa saat. Tetapi ini telah memperburuk kondisi Presiden Su. Saya khawatir Presiden Su sekarang dalam bahaya. Sebelum saya, siapa yang telah merawat Presiden Su? Ketika Yuki mendengar ini, dia langsung marah. Dan menatap langsung ke arah Dev, yang baru saja merawat ayahnya. Pada saat itu, seperti yang dikatakan Dr. Sun, kondisi ayahnya meningkat pesat. Tetapi dia tidak berpikir bahwa perawatan itu justru akan membunuh ayahnya sendiri. Kamu pembohong. Jika ayahku memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Yuki berteriak pada Dev. Wajahnya penuh amarah. Jika bukan karena dia tidak sedang memegangi Juan, diperkirakan Yuki akan melakukan sesuatu pada Dev. Kenapa kamu menyebutku pembohong? Untuk apa aku berbohong pada keluargamu? Jika tadi bukan karena perawatanku, ayahmu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bab 7.
Yuki takut Dev akan mengganggu Dr. Sun ketika akan mengobati ayahnya. Jadi dia meraung dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Cepat pergi. Oke. Kamu yang menyuruhku keluar. Tapi aku hanya akan duduk di koridor luar. Dan dalam 5 menit, kamu pasti akan memohon padaku untuk kembali. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Dev keluar kamar. Dan tidak ada yang peduli padanya. Dr. Sun mulai dengan hati-hati melakukan pengobatan akupuntur kepada Juan. Dan segera dia berkeringat deras. Setelah jarum terakhir ditusuk, Juan tersadar dan perlahan membuka matanya. Ayah. Ayah saya sudah bangun. Dr. Sun. Ayah saya sudah tersadar. Ini bagus sekali. Melihat Juan tersadar, Yuki berteriak gembira. Matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar takut sekarang. Takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. Sun melihat bahwa Juan sudah kembali sadar, dia menghela nafas panjang. Bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Yuki dan Dr. Sun menghela nafas lega, Juan, yang sudah membuka matanya, tiba-tiba gemetar hebat. Ekspresinya sangat kesakitan. Mereka dalam kebingungan satu sama lain. Dan seluruh wajah menjadi ungu. Ayah! Ayah! Yuki berteriak keras. Menatap Dr. Sun dengan panik. Dr. Sun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dr. Sun juga sedikit bingung. Dan tampak bingung, saya tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yuki sedang terburu-buru dan berteriak pada Dr. Sun, kenapa kamu bertanya pada saya? Kamu kan seorang dokter. Pada saat ini, gemetar tubuh Juan menjadi semakin melemah. Dan akhirnya tidak ada gerakan sama sekali. Dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi napasnya. Kali ini, Dr. Sun lebih panik. Apakah Juan memiliki nasib yang baik atau buruk? Dia mungkin tidak akan memikirkannya. Yuki menangis, ayah. Jangan menakutiku. Jangan menakutiku. Dr. Sun berkata dengan cemas, Nona Su. Ayo bawa Presiden Su ke rumah sakit. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan mengapa dia memilih untuk membawa Juan ke rumah sakit hanyalah untuk menghindari tanggung jawab. Jika Juan meninggal di rumah sakit, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yuki telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Dan berkata dengan kemarahan di matanya, apakah kamu pikir aku bodoh? Bisakah ayahku pergi ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini? Cepat selamatkan ayahku. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, jangan berharap kamu bisa tetap hidup. Keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng. Sangat mudah berurusan dengan dokter kecil. Sekarang, Dr. Sun sangat ketakutan. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tepat ketika dia hampir putus asa, dia tiba-tiba memikirkan Dev. Dan Dr. Sun buru-buru berkata, Nona Su. Pemuda yang baru saja keluar. Mungkin dia benar-benar memiliki cara. Saya melihat orang itu memiliki sedikit keahlian. Ketika Dr. Sun mengatakan ini, Yuki juga memikirkan Dev. Namun barusan, Dr. Sun memandang rendah Dev. Tetapi sekarang dia memujinya. Dia hanya ingin Dev datang dan membantunya keluar dari masalah. Selama Dev mau mengobati Juan. Bahkan jika Juan mati, dia tidak perlu bertanggung jawab. Itu adalah tanggung jawab Dev seorang. Yuki ragu-ragu. Dan akhirnya meletakkan Juan di kursi dan bergegas keluar dari kamar VIP. Pada saat ini, Dev sedang duduk di kursi di koridor. Dan dia tahu bahwa Yuki pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat bahwa Dev tidak pergi, Yuki bergegas. Tetapi ketika dia akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu nama Dev. Yuki tampak malu dan memohon pada Dev, tolong. Tolong selamatkan ayahku. Dev perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yuki. Tetapi Yuki tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Dia baru saja memaki dan mengusir Dev. Tetapi sekarang dia datang untuk memohon pada Dev. Dev bertanya, kamu percaya bahwa aku bisa menyelamatkan ayahmu? Kamu percaya bahwa aku bukan pembohong? Yuki tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Meskipun saat ini Yuki tidak sepenuhnya mempercayai Dev. Dia hanya tidak punya pilihan. Dia hanya ingin Dev menolong hidup ayahnya. Melihat Yuki seperti itu, Dev tersenyum. Dan tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Lalu dia bangkit dan berjalan menuju kamar VIP. Yuki buru-buru mengikuti di belakang. Sementara Dr. Sun sudah berkeringat deras dan dengan cemas berjalan berputar di kamar VIP. Melihat Dev datang, Dr. Sun sepertinya melihat penyelamat. Tidak peduli apakah Dev bisa menyembuhkan Juan Su atau tidak. Selama Dev melakukan tindakan, tanggung jawab dirinya sendiri akan dibebaskan. Dr. Sun juga menurunkan martabatnya dan memohon kepada Dev lalu berkata, adik. Itu salahku telah meremehkanmu.
Tolong selamatkan Presiden Su segera. Dibandingkan dengan kekayaan dan nyawanya sendiri. Tidak masalah jika mengatakan beberapa hal baik. Dev melirik Juan dan menghela nafas, sepertinya. Aku hanya bisa bekerja keras. Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Dr. Sun dan bertanya. Apakah Anda masih memiliki jarum perak? Ya, di lemari obat. Dr. Sun buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Dev. Tidak cukup. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Dr. Sun tercengang, ada lebih dari 30 jarum perak dalam kotak ini. Apakah itu belum cukup? Dalam teknik akupuntur, sudah sangat luar biasa untuk dapat menggunakan selusin jarum. Bahkan Jimmy Hu, Presiden Asosiasi Pengobatan Cina, yang dikenal sebagai tabib jenius, hanya dapat menggunakan 20 atau lebih jarum. Lebih dari 30 jarum perak digunakan. Seharusnya itu cukup. Tidak cukup. Aku butuh banyak jarum perak. Jawab Dev. Dr. Sun bertanya dengan hati-hati, berapa banyak? 91. Ketika suara Dev jatuh, Dr. Sun tercengang. Dan seluruh badannya tercengang. Setelah beberapa saat, ada sedikit kepanikan di mata Dr. Sun. Tetapi tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan semua jarum perak langsung dari tas obat. Dev mengambil jarum perak dan meletakkan tubuh Juan terbaring di lantai. Kemudian dia melambaikan tangannya. Dan jarum perak itu terus menusuk tubuh Juan. Dahi Dev mulai berkeringat. Dan seluruh tubuhnya tampak sangat lelah. Dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menusuk tubuh Juan, Dev menghela nafas panjang. Dan seluruh tubuhnya itu tampaknya telah lemas lalu duduk langsung di lantai. Selama periode ini, Yuki terus melihat dengan cemas. Dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya. Tetapi dia takut mengganggu Dev. Tetapi pada saat ini, Dr. Sun sudah terpana di tempat. Dan mulutnya cukup lebar untuk memakan sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. Sun berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan. Dan berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk. Tindakan mendadak Dr. Sun mengejutkan Dev dan Yuki. Bab 8. Sun berkata sambil bersujud pada Dev, tabib ilahi. Tolong terima saya sebagai murid. Dev membuka mulutnya. Tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan Yuki memandang Dr. Sun dengan kaget, Dr. Sun. Ada apa denganmu? Apakah ayahku masih hidup? Yuki tidak mengerti kenapa ayahnya masih hidup. Mengapa Dr. Sun menyebut Dev sebagai tabib ilahi? Dr. Sun menjelaskan kepada Yuki. Nona Su tidak tahu apa-apa. Tabib ilahi baru saja menggunakan jarum revitalisasi 9 putaran. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan. Presiden Su pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Yuki memandang Dev dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Dr. Sun benar, maka Dev benar-benar bisa disebut sebagai tabib ilahi. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka kamu tahu juga tentang jarum kebangkitan 9 putaran. Jarum kebangkitan 9 putaran ini adalah metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Itu dipelajari oleh Dev dari Ryu. Dia tidak mengerti bagaimana Dr. Sun mengetahuinya. Dr. Jenius. Nama saya Harry Sun. Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Hongcheng. Saya telah melihat jenis akupuntur ini dalam sebuah buku kuno. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung melihat seorang tabib ilahi melakukan akupuntur hari ini. Saya meminta tabib ilahi untuk menerima saya sebagai murid. Dengan mengatakan itu, Harry Sun mulai bersujud pada Dev. Dev sedikit kewalahan dengan perilaku Harry. Pada saat ini, beberapa batuk terdengar. Dan Juan pun terbangun. Ayah. Yuki bereaksi. Dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Juan berdiri. Tetapi Dev meraihnya. Nona Su. Kamu jangan mendekatinya dulu sekarang. Tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari tubuh ayahmu. Dev meraih tangan kurus Yuki yang lembut dan hangat di tangannya. Yang membuat hati Dev deg-degan. Dan Yuki sepertinya merasakan suhu di tangan Dev pink. Dan wajahnya memerah. Tunggu sebentar. Dev buru-buru melepaskan Yuki. Menetapkan pikirannya. Dan melambaikan tangannya dengan lembut di depan Dev. 91 jarum perak secara bersamaan tersedot ke telapak tangan Dev. Selesai. Dev mengembalikan jarum perak ke Harry Sun dan berkata kepada Yuki. Pada saat ini, Yuki tidak berani memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap Dev. Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia melangkah maju untuk membantu Juan. Dan air mata kebahagiaan mengalir. Yuki bertanya sambil membantu Juan, Ayah. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Juan tersenyum sedikit. Tetapi ketika dia melihat Dr. Sun berlutut di lantai, dia bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Yuki hanya bisa berbicara tentang penggunaan jarum kebangkitan 9 putaran oleh Dev untuk menyelamatkannya.
Ketika Juan mendengarnya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa Dev dapat mengetahui penyakit di tubuhnya. Dan itu seharusnya dia adalah seorang yang ahli di bidang medis. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat hebat sehingga bahkan Harrison, seorang wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, akan berlutut supaya bisa diterima sebagai muridnya. Juan berkata dengan penuh semangat, "Adik, ini adalah kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan besar keluarga suku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Su akan melakukannya. Dan aku tidak akan pernah menolak." Tuan Su sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, Anda juga telah melakukan perbuatan baik untuk waktu yang lama. Ini juga berkah Anda. Dev berkata dengan ringan. Tetapi kemudian percakapan berubah, meskipun untuk sementara saya menyelamatkan hidup Anda dengan jarum 9 putaran. Itu tidak menyembuhkan penyakit Anda sepenuhnya. Tapi paling tidak Anda akan bisa hidup paling lama 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Juan berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk, "Tolong selamatkan hidup saya Tuan. Saya bersedia membayar dengan semua uang saya." Juan ketakutan. Dan sebelumnya dia memanggil Dev sebagai adiknya. Dia mengganti namanya menjadi Tuan. Dia benar-benar takut Dev tidak akan mau menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua kekayaan keluarganya kepada Dev. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, Juan Su memiliki banyak aset. Sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Dev. Saya takut semua orang siapa yang melihatnya akan iri. Tuan Su tidak harus seperti ini. Aku bertemu denganmu adalah takdir. Dan aku secara alami akan menyelamatkanmu. Hanya saja aku masih membutuhkan beberapa bahan obat yang langka. Jadi aku ingin kamu menyiapkan bahan obatnya. Dev tidak punya uang untuk membeli obat untuk Juan. Dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya. Dan kebanyakan orang benar-benar tidak mampu. Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Juan dengan cepat mengangguk dan kemudian berkata kepada Yuki, "Yuki, siapkan pena dan kertas untuk mencatatnya." Ketika Juan tiba-tiba memanggil dirinya dengan kata Tuan, dia merasa tidak nyaman. Jadi dia berkata, "Tuan Su, nama saya David Chen. Anda bisa memanggil saya Dev saja." Bagaimana mungkin? Tuan Chen adalah penyelamat saya. Dan keluarga Su saya tidak akan pernah melupakannya. Melihat kekeras-kepalaan Juan, Dev tidak bersikeras. Tetapi menulis resep lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Yuki. "Tuan Su, sebagian besar obat-obatan dalam daftar ini adalah yang Anda butuhkan. Tetapi sebagian kecil untuk ibu saya. Ibu saya buta. Jika Anda ingin disembuhkan, saya juga memerlukan obat-obatan ini untuk ibu saya." Dev berkata dengan jujur kepada Juan. "Ibu Dev." Mata Selin dibutakan karena terus-terusan menangis terlalu lama. Tidak sulit bagi Dev untuk menyembuhkannya. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, pasti sulit untuk menyiapkan bahan obat untuk pengobatan ibunya. Jadi dia hanya meminta keluarga Su untuk menyiapkannya juga. Tetapi ada dua hal penting. Dev khawatir bahwa keluarga Su tidak akan dapat menemukannya. Salah satunya adalah kuas dengan spiritualitas tertentu. Seperti yang digunakan oleh penulis untuk waktu yang lama. Kuas yang memiliki energi spiritualitas. Atau kuas yang terbuat dari bulu hewan spiritual juga dapat digunakan. Sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Dia juga perlu menggunakan cinabar. Meskipun cinabar sangat umum sekarang. Cinabar yang perlu digunakan Dev harus terbuat dari cendana merah lobular atau cendana tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Dengan kuas spiritual, Anda hanya perlu mengetuk beberapa kali di mata Selin. Setelah itu, pada dasarnya Selin dapat melihat kembali. Meskipun begitu, Dev tetap menulis dua benda itu di dalam daftar. Dia tidak berharap keluarga Su menemukan dua benda ini. Dua benda ini dapat dicari tetapi tidak mudah mendapatkannya. Dan hanya mereka yang mengerti yang dapat membedakannya. Bab 9. Juan berkata dengan cepat, "Tuan Chen. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak." Pada saat ini Yuki bertanya, "Tuan Chen, apa gunanya kuas dan cinabar di daftar Anda? Lagi pula, kuas tulis dan cinabar bukanlah benda yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Dan dua benda ini banyak dijual di mana-mana." Juan memelototi Yuki dan berkata, "Yuki, karena Tuan Chen yang menulisnya. Itu masuk akal. Jadi jangan banyak bicara. Tidak apa-apa." Dev tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan. Tetapi keduanya bukan kuas dan cinabar biasa. Saya membutuhkan kuas dan cinabar dengan energi spiritual. Dengan energi spiritualitas. Yuki menjadi bingung kali ini. Juan juga bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa itu energi spiritual.
Melihat keduanya bingung, Dev menjelaskan, segala sesuatu di dunia memiliki kelahiran dan kematian. Dan semuanya memiliki spiritualitas. Bahkan hal-hal mati yang dilihat orang di dunia, seperti meja dan kursi di sini, adalah semua yang ada di sana memiliki energi spiritualitas. Tetapi itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Sama seperti kursi ini. Jika saya duduk di kursi ini untuk berlatih selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan memiliki energi spiritual. Dev takut mereka berdua tidak akan mengerti. Jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat mudah. Oh, saya mengerti. Yuki tiba-tiba berseru kaget. Maksud Tuan Chen seperti yang diputar di TV. Peri gua yang tinggal di pohon dapat menjadi spiritual seiring waktu. Dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara omong kosong. Juan terdiam setelah mendengarkan penjelasan Yuki. Menurut Juan, tidak ada dewa di dunia ini. Dev tersenyum kecil, penjelasan Nona Su benar. Seperti itulah salah satunya. Dev tidak percaya sebelumnya. Tetapi setelah berlatih bersama Ryu selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti teknik jantung kondensasi yang diberikan kepala naga tua kepadanya. Itu adalah metode budidaya abadi. Juan tersenyum canggung. Tidak berpikir bahwa Yuki benar-benar menjelaskannya dengan benar. Jika seseorang mengatakan sesuatu tentang spiritualitas, keabadian, Juan pasti akan mencibir. Tetapi ketika Dev yang mengatakannya, itu membuat Juan sedikit terguncang. Saat Dev dan Juan sedang mengobrol, dan dia bahkan tidak melihat Harrison yang berlutut di lantai. Meskipun sifat manusia Harrison tidak terlalu buruk, sulit baginya untuk bertanggung jawab. Dev tidak ingin menerimanya menjadi murid dan tidak ada izin dari Ryu. Dev tidak akan menerima murid dengan mudah. Setelah berbicara sekitar 10 menit, Dev akhirnya tahu bagaimana Juan bisa terluka dalam. Ternyata ketika Juan masih muda, dia dipukul oleh pesaing bisnis. Karena tidak ada trauma. Tidak ada yang salah setelah pemeriksaan. Jadi dia tidak peduli. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Juan untuk merasakan tubuhnya semakin lemah. Dan dia sering kesulitan bernapas. Namun Juan takut keluarganya akan khawatir. Jadi dia merahasiakannya. Itulah sebabnya Yuki tidak tahu ayahnya memiliki penyakit yang tersembunyi. Dev mengerti begitu dia mendengarnya. Orang yang melukai Juan pasti seorang kultivator. Seorang kultivator yang telah mengembangkan kekuatan batin. Tampaknya dia berniat membunuh Juan. Tetapi Juan sangat kaya dan dapat membeli obat khusus sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu dirinya, Juan mungkin tidak akan selamat sama sekali. Harrison, yang berlutut di lantai, berteriak lagi, saya mohon Tuan Chen untuk menerima saya sebagai murid. Pada saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, membuat Harrison sangat tidak nyaman sekarang. Dev melirik Harrison, bangunlah. Saya tidak akan menerima murid. Tetapi jika Anda tidak mengerti sesuatu, saya bisa memberi Anda petunjuk. Dev melihat bahwa Harrison telah berlutut begitu lama. Dan dia cukup tulus. Jadi dia setuju untuk memberinya petunjuk. Tetapi Dev tidak akan pernah menerima seorang murid. Melihat Dev mengatakan itu, Harrison sangat gembira dan berterima kasih lagi dan lagi, terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Harrison berdiri perlahan. Tetapi kakinya mati rasa dan sakit. Membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi Harrison, Dev mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Harrison. Rasa sakit dan mati rasa menghilang seketika. Yang mengejutkan Harrison, Dev perlahan bangkit dan berkata, Tuan Su, saya harus kembali mengurus orang tua saya di rumah. Setelah bahan obat siap, Anda bisa mengabari saya. Ibu Dev masih sendirian di rumah. Yang membuatnya sangat gelisah. Juan bertanya, Tuan Chen, di mana Anda tinggal sekarang? Dev menjawab, saya tinggal di komunitas Singfuli. Oh, kebetulan saya hanya punya rumah yang kosong dan tidak saya gunakan. Jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Semoga bermanfaat bagi Tuan Chen. Setelah Juan berkata, dia mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau begitu terima kasih, Tuan Su. Awalnya dia ingin menolak pemberian Juan. Dia menemui Juan bukan untuk mendapatkan imbalan apapun. Tetapi berpikir bahwa orang tuanya tinggal di rumah bobrok dan bahwa dia ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah baru. Dia takut itu akan memakan waktu. Jadi untuk sementara. Jadi dia setuju menerimanya. Namun ketika kunci tersebut diserahkan kepada Dev, Dev tercengang. Itu adalah kunci dari Villa Bumi Indah. Bab 10. Villa Bumi Indah adalah komunitas terbaik di Hongcheng.
Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di komunitas itu menyenangkan dan kualitas udaranya sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau pejabat. Dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Untuk orang biasa, jangankan bisa tinggal di komunitas. Bahkan tidak bisa membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu mahal. Kamu harus mengambilnya kembali. Dev buru-buru mengembalikan kuncinya. Juan Su tersenyum sedikit, Tuan Chen. Jangan menolak. Jika Anda menolak, itu berarti hidupku tidak lebih baik daripada sebuah rumah. Ketika Juan mengatakan ini, Dev hanya bisa menerimanya. Lalu Juan mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Dev. Dengan 10 juta yuan di dalamnya. Dev tahu bahwa dia tidak dapat menolak. Jadi dia hanya bisa memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Tepat ketika Dev hendak pergi. Ada suara keributan dari bawah. Itu sangat bising. Dev sedikit mengernyit. Melihat Dev mengerutkan kening. Juan segera memanggil manajer hotel. Juan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa sangat berisik? Tuan Su. Tuan muda Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini. Dan perjamuan pernikahan akan diadakan di aula perjamuan di lantai 2. Itu sebabnya sangat bising. Manajer buru-buru menjelaskan kepada Juan. Ketika Juan mendengar ini, dia menyerah. Lagi pula, hotelnya dibuka untuk bisnis. Dan ketika orang menikah, tidak dapat dihindari ketika terjadi kebisingan. Tuan Su, selamat tinggal. Dev membungkukkan tangannya ke Juan lalu berjalan keluar dari kamar VIP. Tepat setelah Dev turun, dia bertemu Navarro Xiao yang berjalan ke hotel dengan mempelai wanitanya. Sanshan Geng, di pelukannya. Setelah melihat Dev, Navarro tertegun sejenak. Tetapi kemudian tertawa, Dev. Saya tidak berharap Anda datang ke pernikahan kami. Apakah Anda ingin datang untuk makan dan minum? Dev melirik Navarro dengan dingin. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Jangan pergi. Navarro menghalangi jalan Dev. Dan berkata dengan nada mengejek, lihatlah mantan pacarmu. Bukankah dia cantik sekarang? Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Navarro sengaja membuat Dev malu. Kakak Navarro, abaikan dia. Waktunya akan tiba. Kata Sanshan yang berada di pelukan Navarro bahkan tidak ingin melihat ke arah Dev. Navari, jangan perhatikan sampah ini. Kamu tidak boleh melewatkan waktu. Kamu pergi ke aula. Aku akan mengusir sampah ini. Meli mendesak Navarro. Lalu menatap Dev dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Kamu bahkan datang ke hotel. Kamu seperti katak dalam tempurung. Bisakah putriku menyukaimu? Lihatlah dirimu sendiri. Keluar dari sini. Jangan mencoba membuat masalah di sini. Kata-kata Meli sangat pahit dan kejam. Dan dapat dikatakan bahwa setiap kata menghukum. Kerabat dan teman-teman di sekitar mereka berbisik satu persatu. Menyaksikan Dev hanya mencibir. Pada saat ini, Dev seperti badut yang melompat dari balok. Dan ditertawakan oleh semua orang. Suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Dev menekan amarah di hatinya. Mendorong Navarro menjauh. Dan berjalan keluar. Hentikan dia. Navarro mengerutkan kening, hari ini. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus berpartisipasi. Dan jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda harus tetap berpartisipasi. Saya akan membiarkan Anda melihat pacar Anda menikah dengan saya. Begitu Navarro berbicara, orang-orang botak itu segera menghentikan Dev. Mereka telah dipukuli di rumah Dev. Dan mereka masih memiliki dendam di hati mereka. Sekarang mereka bisa membalas dendam pada Dev. Melihat orang-orang berkepala botak memegangnya dengan erat. Dev perlahan menoleh untuk melihat Navarro, apakah Anda yakin ingin saya menghadiri pernikahan Anda? Navarro mencibir, ya. Aku hanya membiarkanmu menontonnya dengan mata kepala sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak layak untuk bersaing denganku. Ya. Jika aku hadir, pernikahanmu pasti akan dibatalkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula ini. Hahaha. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuat pernikahanku batal. Navarro tertawa. Dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Dev. Tetapi untuk mencegah Dev membuat masalah dan mengganggu semua orang, Navarro memerintahkan Bobby dan berkata, botak. Bawa beberapa orang lagi dan awasi Dev untukku. Jika dia berani macam-macam, segera hajar dia. Tuan muda Xiao jangan khawatir. Masalah ini diserahkan padaku. Bobby mengangguk. Dan ada beberapa sinar dingin di matanya. Dia akan segera membalas dendam pada Davel. Di aula pernikahan, Dev menemukan sudut dan duduk. Mereka yang menghadiri pernikahan putra keluarga Xiao adalah orang kaya atau pejabat. Dan mereka semua adalah orang kaya dan terkenal di Hongcheng.
Orang biasa seperti Dev tidak memenuhi syarat untuk hadir. Oleh karena itu, dengan penampilan Dev, itu menyebabkan banyak tamu di aula memberikan tatapan aneh. Pada adegan pernikahan yang begitu mewah, seorang pemuda biasa tiba-tiba muncul, yang sepertinya tidak pada tempatnya. Namun segera, identitas Dev tersebar di antara banyak tamu. Dan kali ini, ada lebih banyak mata tertuju pada Dev. Kebanyakan dari mereka mengejek dan menghina. Dan beberapa bersimpati. Hanya saja Dev tidak peduli dengan pandangan mata itu. Dia dengan santai duduk sendirian di sudut. Memakan buah kering di atas meja. Tanpa jejak ekspresi di wajahnya. Bobby bersama selusin orang tepat berdiri di belakang Dev dan menatap dari dekat. Selama Dev berani macam-macam, dia akan menghajarnya tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah itu Dev? Kapan kamu keluar dari penjara? Sebuah suara sarkastik terdengar. Dev mendongak. Dan melihat seorang wanita mengenakan riasan tebal yang mempesona berjalan menuju Dev. Dan ada seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa Dev adalah mantan pacar pengantin wanita. Dan mereka datang untuk melihat pacarnya untuk terakhir kalinya. Tetapi mereka tidak menduga Dev adalah mantan narapidana. Para tamu di sekitarnya merasa lebih penasaran tentang sosok Dev. Bersambung.